Baik, metode berikutnya adalah assignment method. Assignment, orang sering menyebutnya adalah metode penugasan, ya, atau assignment method. Apabila ada kasus seperti ini, ada 4 insinyur, engineer 1, engineer 2, engineer 3, engineer 4, ya. Kemudian ada 4 jenis proyek, proyek A, proyek B, C, dan D. Engineer 1 kalau ngerjain proyek A ongkosnya 11.000. Engineer 1 kalau ngerjain proyek B 8.000 ongkosnya. Engineer 2 kalau ngerjain proyek C ongkosnya 3.000. Gitu kan? Engineer 3 kalau ngerjain proyek A 4.000. Ya. Pertanyaannya adalah sederhana. Proyek A dikerjain oleh engineer siapa? Proyek B dikerjain oleh engineer mana? Proyek C oleh engineer mana? Proyek D yang mana? Yang ongkosnya optimal. Gitu. Sebenarnya sederhana saja. Kalau misalkan kita pilih yang paling murah, gampang. Proyek A, siapa yang ngerjain? Engineer 3. Kenapa? Karena ongkosnya kecil. Proyek B, siapa yang ngerjain? Engineer 2, gitu kan? Proyek C. Nah, di sini ada masalah. Kenapa? Karena 1 dan 3 harganya sama. Ya enggak? Agak bingung kamu. Mau pilih ini apa ini? Ya enggak? Kemudian proyek D dikerjain oleh engineer berapa? 2. Ada 2 nih, yang harganya terendah, ini dan ini. Ya kan? Ya. C juga ada 2. Oh, C itu 3.000 ya, sorry. C 3.000. Yang D agak bingung. Nah, karena ada opsi 2 begini, maka Anda tidak bisa mengambil angka yang paling kecil. Kita ada satu cara namanya assignment method. Oke. Langkah awal supaya mempermudah Anda buat seperti ini. Ada kolom, ada baris, ya. Anda buat seperti ini. Anda bagi semuanya menjadi 1000, sehingga nolnya 3 hilang, sehingga yang muncul adalah angka 11, 6, 4, 11, ya kan? 11.000 bagi 1000 kan 11, gitu ya. Ini juga sama, 8, 5, 8, 10, gitu kan? Kemudian 10, 3, 10, 5. Kemudian 7, 8, 9, 7. Ya. Jadi agak mudah. Nah, setelah Anda melakukan itu, kalau di buku di halaman 11. Jadi the first step is removing 3 0 in each entry. So you have to remove 3 0 in each entry. Jadi kamu membuang 3 angka 0. Oke. Step kedua adalah, nah ini masih sama, subtracting the smallest entry in each row. Nah, di sini kan ada 4 baris. Row 1, row 2, row 3, row 4. Subtracting, dikurangkan dengan angka yang terkecil di setiap row. Mana angka yang terkecilnya? Di sini kan 7, ini 3, ini 4, ini 5. Langkah kedua, kamu kurangkan. Ini kan baris 1, berarti kan 11 kurang 7, berarti kan 4. 8 kurang 7, 1. 10 kurang 7, 3. 7 kurang 7, 0. Gitu kan? Ini dikurangkan dengan 3. 6 kurang 3, 3. 5 kurang 3, 2. 3 kurang 3, 0. 8 kurang 3, 5. Gitu kan?
Ini dikurangkan dengan 4. 4 kurang 4, 0. 8 kurang 4, 4. 10 kurang 4, 6. Ya, kemudian 9 kurang 4, 5. Gitu. Kemudian ini dikurangkan dengan 5. 11 kurang 5, 6. Kemudian 10 kurang 5, 5. 0, 2. That's the second step. Subtracting the smallest entry each row. Jadi dikurangkan setiap angka kepada angka yang terkecil di setiap baris. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah saya buat langkah ketiga di sini. Langkah ketiga di sini dikatakan bahwa subtracting the smallest entry in each column. Nah, di sini kan ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kurangkan dengan angka yang terkecil. Angka yang terkecil kan di sini kolom pertama 0, ya kan? Kolom kedua angka terkecilnya berapa? 1. Kolom ketiga 0. Kolom keempat 0. Ya. Anda subtract berarti Anda kurangkan, gitu ya. Ini dari kolom pertama 4 kurang 0, 4. 3 kurang 0, 3. 0, 6. Sama kan? 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 4 kurang 1, 3. 5 kurang 1, 4. Gitu kan? 3 kurang 0, 3. 0, 6, 0. Gitu ya. Kemudian 0, 5, 2. Udah. Itu langkah berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah covering 0 entries with the least number of vertical and horizontal lines. Covering 0 entry with the least number of vertical and horizontal lines. Setiap angka 0 Anda tutup, ya, dimulai dari angka yang terkecil dulu. Jadi kalau misalkan di sini kan ada 2 angka 0, berarti Anda tutup satu baris ini. Oke? Kemudian di sini juga ada 2, ya kan? Anda tutup satu baris ini. Ada 2. Masih ada nggak angka 0? Ada. Ini Anda tutup. Sudah. Itu artinya Anda melakukan covering 0 entries with the least number of vertical and horizontal lines. Ya. Kemudian yang berikutnya, langkah keempat, subtracting 1, the smallest uncovered. Nah, ada yang tidak tertutup, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tidak tertutup terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, ya. Ya kan? Ini 2 kolom dan 3 baris yang tidak tertutup. Di situ dikatakan subtracting result after subtracting 1, the smallest uncovered. Yang tidak tertutup mana yang terkecil? Ini kan 1, 3, 4, 5, 5, 2. Mana yang terkecil? 1. Berarti kan ini yang the smallest-nya itu, the smallest uncovered. Result after subtracting 1. Berarti angka terkecil dari yang tidak tertutup itu dikurangi dengan 1. Jadi kalau misalkan saya tulis hasilnya, ini kan yang tidak tertutup kan 1, 3. Oh sorry, saya nulisnya di sini ya. 1, 3, 4. Ini kan ada garis di sini ya, gitu kan. Kemudian di sini 5, 5, 2. Yang paling terkecil kan 1. Nah, karena dia terkecil, maka 1 dikurangi 1. Di situ dikatakan tolong dikurangi 1. 1 dikurangi 1 menjadi 0.
Ya. Result after subtraction. The smallest uncover from each uncover entry and add it to the intersection of the lines. Nah, kemudian Anda kurangkan dengan 1. Nah, jadi subtracting 1. Jadi the smallest uncover from each uncover entry and add it to the intersection. Intersection itu adalah pertemuan. Nah, di sini ada 2 pertemuan, ada 4 dan 3. Intersection itu kayak gini nih. Nah, ini namanya intersection, pertemuan 2 garis. Berarti ada 2 intersection di situ. Ya. Ada 2 intersection. The smallest uncover from each uncover entry and add it to the intersection of the line. Angka terkecil adalah 1. Berarti setiap, tadi kan intersection 4, ya kan? Ditambah 1 berarti jadi 5. Ya, 3 ditambah 1 menjadi 4. Gitu. Ini menjadi 4. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya tetap 0. Di sini adalah 0. Oke. Kemudian angka ini nih yang tidak tercover dikurangi 1 semua. 1 dikurangi 1 kan 0. 3 dikurangi 1 2. 4 dikurangi 1 3. 5 dikurangi 1 4. 5 dikurangi 1 4. 2 dikurangi 1 1. Dah. Ya. Jadi di situ 4 4 1. Nah, bagaimanakah dengan nasib yang lainnya? Nasib yang lainnya nggak usah diperdulikan. Berarti dia adalah tetap 0 6 0. Sini 3 0 6. Nah, jadi bagaimana hasilnya? Langkah pertama adalah tentukan yang tidak tertutup mana yang paling kecil. 1 kan? Kurangkan yang tidak tertutup dengan angka terkecil itu. Berarti 1 kurang 1 0. Kemudian 3 kurang 1 2. 4 kurang 1 3. Ya, yang Anda rubah yang ini. Kemudian ini juga kan dia tidak tercover. Ini yang Anda rubah. 5 kurang 1 4. 5 kurang 1 4. 2 kurang 1 1. Langkah kedua, yang intersection ditambahkan dengan 1. Intersection itu titik pertemuan kan? 4 tambah 1 5. Kemudian 3 tambah 1 4. Itu berarti yang Anda perhatikan yang intersection dan yang tidak tertutup. Oke. Setelah itu selesai, lalu bagaimanakah langkah berikutnya? Ini belum optimal. Kenapa? Karena ada 2 baris dan ada 2 kolom dan 3 baris. Sampai kapan optimalnya? Sampai jumlah baris dan kolomnya sama. Kalau misalkan kolomnya 2, berarti barisnya 2. Kalau kolomnya 3, barisnya 3. Nah, karena di sini belum sama, berarti Anda belum selesai ini. Ya, ini kan saya hapus. Ya, apakah ini udah optimal? Belum. Kenapa belum optimal? Karena jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama, karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom yang tidak tertutup. Nah, langkah berikutnya Anda harus cover lagi, mulai dari nolnya. Di sini kan ada 2 nol, Anda cover. Kemudian ada lagi yang covernya. Kemudian ada lagi kan 2 nol di sini ke bawah nih, cover. Oke? Ada yang belum tercover? Ini kan? Cover. Ini juga 2 cover. Udah selesai. Nah, sekarang apakah sudah optimal? Sudah. Kenapa? Karena yang tidak tertutupi ada 2 nih. Ini kan yang tidak tertutupi ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4, berarti kan terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Berarti
dia sudah optimal. Nah, lalu bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Cara mengambil kesimpulannya di sini dikatakan assigning the project to the engineers, giving each 0 to each engineer. So engineer 1 can go to the project B and D. Nah, perhatikan. Jadi kan hasilnya seperti ini. Sehingga kalau misalkan saya pindahkan ini ke bawah, berarti kan 5, 3, 0, 6, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 6, 0, 0, 4, 1. Nah, kalau misalkan saya jabarkan, ini engineer 1, engineer 2, engineer 3, engineer 4, gitu kan? Ini saya jabarkan pekerjaan A, B, C, D. Artinya, ambil yang 0-0-nya. Engineer 1 mengerjakan pekerjaan B dan D. Oh, kalau begitu engineer 1 mengerjakan pekerjaan B dan D, gitu kan? Engineer 2 mengerjakan pekerjaan B dan C. Engineer 2 mengerjakan pekerjaan B dan C. Karena kemudian engineer 3 mengerjakan pekerjaan A, yang ada 0-nya nih. Engineer 3 mengerjakan pekerjaan A. Engineer 4 mengerjakan pekerjaan C. Engineer 4 mengerjakan pekerjaan C. Karena engineer 4 hanya mengerjakan pekerjaan C, maka pekerjaan C hanya milik engineer 4. Oh, kalau begitu bukan milik engineer. Berarti C-nya dihapus. Oh, karena engineer 2 mengerjakan pekerjaan B, maka ini jadi milik engineer 1. Berarti kesimpulannya adalah engineer 1 mengerjakan project D, engineer 2 mengerjakan project B, engineer 3 mengerjakan project A, engineer 4 mengerjakan project C. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan? Gampang. 1 D 7.000, 2 B 5.000, 3 A 4.000, kemudian 4 C 5.000. Ya, 10.000 tambah 4 14.000 tambah 7 21.000. Jadi kesimpulannya engineer 1 mengerjakan proyek D, engineer 2 mengerjakan proyek B, engineer 3 mengerjakan proyek A, engineer 4 mengerjakan proyek C dengan total biaya 21.000. Inilah yang disebut dengan assignment method. Silahkan dicapai.